Letusan Gunung Kelut pada Jumat kemarin mengakibatkan jumlah armada dan penumpang yang masuk di Terminal Tirto Nadi Solo menurun. Tercatat penurunan penumpang mencapai 50% dibandingkan dengan hari biasanya. Abu vulkanik mempengaruhi transportasi darat karena jarak pandang terganggu kabut abu vulkanik. Hujan abu vulkanik yang terjadi Jumat kemarin telah mempengaruhi kedatangan bus dari berbagai daerah yang masuk di Terminal Tirto Nadi Solo. Tak hanya armada dan penumpang yang menurun drastis, sejumlah bus dari Jawa Timur yang dijadwalkan tiba di Terminal Tirto Nadi Solo juga terlambat hingga 2 jam lebih. Faktor debu vulkanik menjadi alasan utama penyebab menurunnya aktivitas armada bus. Karena terkendala kabut tebal, abu vulkanik yang mengganggu jarak pandang mata. Yang jelas ada. Semuanya ini persoalan si hujan abu ini pasti ada. Ada berapa bis Pak yang terlambat datang Pak? Tapi kalau masalah jumlah sementara saya belum cek di laporan di sana. Belum dapat dipastikan sampai kapan keterlambatan kedatangan ratusan armada bus ini akan terjadi, mengingat kondisi cuaca saat ini yang tak menentu. Namun demikian diharapkan dengan tingginya intensitas hujan dapat membantu mengurangi sebaran abu vulkanik sehingga jalur transportasi dapat kembali normal. Sementara itu, staf Subbidang Informasi Meteorologi atau BMKG, Agus Yarcana mengatakan dalam beberapa hari ke depan, hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan akan mengguyur Kelut, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi munculnya lahar dingin. Bahwa pada 3 hari ke depan kemungkinan besar ada potensi hujan dengan intensitas yang tinggi, terutama di bagian selatan dan timur Jawa Timur, jadi termasuk juga wilayah Kelut, sehingga dapat diwaspadai adanya potensi-potensi dari banjir lahar dingin akibat dari hujan yang lebat dan konsentrasi debu di sekitar wilayah sana. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, komunitas pendaki gunung Minggu siang melakukan aksi solidaritas bagi korban erupsi Gunung Kelut dengan membuka posko di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Hasil dari sumbangan masyarakat Jakarta yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada warga yang terkena dampak Gunung Kelut. Dengan menggunakan masker, para pendaki gunung ini membuka posko bantuan bagi korban Kelut di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mengambil tema 1000 masker untuk Kelut, para pendaki membuka posko di Bundaran Hotel Indonesia saat hari bebas kendaraan atau Car Free Day. Tidak hanya meminta sumbangan dari masyarakat, relawan ini juga melelang sepeda. Hasil penjualan sepeda akan langsung disumbangkan kepada korban Gunung Kelut. Berdasarkan rasa kepedulian terhadap sesama, serta kecintaan mereka terhadap gunung, menjadikan modal awal bagi para pendaki gunung ini melakukan gerakan dan bersosial. Ini kita dari komunitas pendaki di Jakarta, Kopdar Jakarta. Kita ngadain acara kayak gini karena emang kita peduli sama teman-teman kita yang ada di Kediri, yang khususnya juga di Malang juga, dan sekitarnya, dan yang terkena letusan awan Kelut Bang. Gitu. Jadi ini semuanya pencinta alam nih ya? Semuanya Bang. Pencinta alam. Semuanya pencinta alam. Seperti diketahui, akibat letusan Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur membuat ribuan warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari kawasan Gunung Kelut. Hujan abu dari Gunung Kelut juga melanda sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan terganggunya dan terhentinya penerbangan pesawat di sejumlah bandara. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Pekanbaru mulai dipadati pasien yang terkena dampak kabut asap. Kebanyakan mereka yang datang ke puskesmas dan rumah sakit ini mengeluhkan terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang berada di beberapa lokasi di dalam kota menunjukkan kualitas udara tidak sehat.
Warga terutama orang tua dan anak-anak kini mulai mengeluhkan terserang ispa, sesak napas, asma, dan iritasi kulit. Mereka mulai memadati sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Pekanbaru. Di Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru misalnya, 151 pasien ispa terpaksa menjalani perawatan. Jumlah penderita ini didominasi ibu-ibu, orang tua, dan anak-anak. ISPA untuk bulan Februari itu sebanyak 151 untuk rawat inap. Dari bulan kemarin terjadi peningkatan, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkannya, dan juga salah satunya juga pengaruh kabut asap yang pada saat ini di Provinsi Riau. Dinas Kesehatan Pekanbaru merilis sedikitnya 500 warga Pekanbaru sudah terserang ispa akibat kabut asap. Mereka dirawat di puskesmas dan sejumlah rumah sakit negeri dan swasta. Sementara titik api yang terdapat di Riau sepenuhnya belum dapat teratasi. Titik api yang terdapat di Riau tersebar diantaranya di Bengkalis, yakni 60 titik api. Disusul Siak, 59 titik api. Pelalawan, 57 titik api. Meranti, 41 titik api. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Marzuki Ali setuju Jokowi nyapres. Informasinya setelah yang satu ini.